itu menjadi masukan buat kami, dan mudah-mudahan ini menjadi catatan gitu ya, dan menjadi evaluasi untuk peningkatan 2024 ke depannya. Nah, Bapak Ibu semua, di Undang-Undang 7 tahun 2017 khususnya di pasal 167 baik ayat 2, ayat 3, ayat 6 dan ayat 7, di situ termaktub atau diatur terkait dengan hari, tanggal dan pelaksanaan pemungutan suara. Nah, yang perlu kita sama-sama pahami gitu ya, dan sama-sama kita sepakati di forum ini, bahwa coba kalau kita flashback gitu, kembali ke belakang gitu ya, kalau kita perhatikan setiap pelaksanaan hari dan pemungutan dan penghitungan suara di TPS itu selalu jatuhnya hari Rabu, itu ya Bapak ya, ingat nggak Bapak Ibu semua? Ya, kalau kita perhatikan itu selalu jatuhnya di hari Rabu. Ini pemilihan hari Rabu itu bukan ujuk-ujuk gitu, bukan hasil dari cap cip-cup, ngitung kancing gitu ya, bukan dari hasil semedi di bawah pohon misalnya, atau hasil dari perenungan, bukan, tapi lebih kepada pertimbangan dari tingkat partisipasi kita. Karena di pasal 167 ini diatur bahwa hari dan tanggal pemungutan suara itu adalah hari yang diliburkan. Nah, kenapa mengambil hari Rabu? Kenapa sih tidak Senin? Kenapa sih tidak Selasa gitu ya? Atau kenapa tidak Kamis? Atau kenapa tidak Jumat? Kenapa selalu hari Rabu? Ya, kalau misalnya KPU menetapkan itu di hari Senin, kami kurang yakin bahwa tingkat partisipasi pemilih untuk datang ke TPS menggunakan hak pilihnya itu akan semakin lebih baik. Kenapa? Sabtu, Minggu udah libur gitu ya, tanggunglah diperpanjang hari Senin misalnya. Atau kalau misalnya hari hari Jumat misalnya, dari hari Jumat itu udah libur duluan. Nah seperti itu. Jadi diharapkan, kenapa hari Rabu? Karena diharapkan tingkat partisipasi terutama gitu ya kepada teman-teman pemilih ini semakin lebih baik. Alhamdulillah, ini semata-mata bukan kerja KPU, tapi pastinya kerja Bapak Ibu semua sebagai peserta pemilu. Kenapa di DKI Jakarta beberapa hari yang di 2019 walaupun di tingkat nasional gitu ya, capaian untuk tingkat partisipasi itu 77,5, tapi di DKI Jakarta itu bisa melampaui. Ini berkat kerjasama kita semua. Tepuk tangan buat kita semua Bapak Ibu semua. Tentunya pastinya saya sih meyakini banget gitu ya, sangat yakin bahwa sosialisasi yang dilakukan KPU itu tidak akan berhasil kalau itu hanya dilakukan sendiri. Tapi ini akan berhasil ketika dilakukan oleh semua stakeholders kita semua, stakeholder kami terutama dari peserta pemilu. Pastinya Bapak Ibu semua tentunya dong gitu ya, woro-woroin gitu, memanggil gitu kan ya seluruh konstituennya untuk datang ke TPS menggunakan hak pilihnya, karena ini sangat tergantung gitu, karena tingkat partisipasi ini sangat tergantung dengan perolehan kursi dari Bapak Ibu semua kan gitu ya. Jadi dari suara inilah yang bisa dikonversi menjadi kursi seperti itu. Lanjut. Nah Bapak Ibu semua, dengan dikeluarkannya PKPU 3 tahun 2022 terkait dengan tahapan dan jadwal pemilu serentak 2024 gitu ya. Di situ pun sudah ditetapkan bahwa ketika jatuhnya 14 Februari itu diatur, maka mulai dari 14 Februari itu dihitung mundur. Jadi pelaksanaannya itu di undang-undang 20 bulan sebelum hari H itu dimulai tahapannya. Jadi kalau misalnya kita mundur dari 14 Februari pasti jatuhnya kemarin. Makanya kenapa KPU RI sudah mencanangkan, sudah launching di tanggal 14 Juni karena itu sudah mundur 20 bulan gitu ya. Artinya di situ sudah dimulai tahapan kita seperti itu. Nah, tentunya Bapak Ibu semua tahapan ini dimulai gitu ya. Dimulai dari yang pertama. Oh sebentar, ini kita secara garis besarnya dulu ya Bapak Ibu semua. Tahapan yang pertama ini sering dikenal pratahapan, yaitu perencanaan dan program anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan pemilu. Nah Bapak Ibu semua, Bapak Ibu bisa sekarang mengakses ya, bisa mencari informasi terkait dengan penggunaan anggaran yang dilakukan oleh KPU sampai dengan tingkat mulai dari nasional atau RI sampai dengan tingkat kabupaten kota. Karena anggaran
anggaran yang kami gunakan ini termasuk informasi yang tidak dikecualikan, artinya bisa diakses oleh Bapak Ibu semua, gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu pengen melihat gitu seperti apa gitu anggaran-anggaran kami, itu bisa diakses. Yang kedua, selain perencanaan anggaran ini ya, KPU RI yang seperti saya sampaikan tadi bahwa tengah melakukan harmonisasi terkait dengan peraturan KPU seperti itu. Satu diantaranya terkait dengan ini yang menjadi perhatian saya pikir ya Bapak Ibu semua sebagai partai politik, yaitu verifikasi partai politik. Walaupun sudah ada pengumuman, karena memang sebelum pendaftaran maka KPU RI punya kewajiban untuk mengumumkan gitu ya, mengumumkan dan mempersilahkan partai politik untuk mendaftarkan akun sipolnya. Tentunya sebelum pendaftaran akun sipol, teman-teman